arus listrik yang arahnya tidak berubah. Arus searah didefinisikan sebagai arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Secara matematis, arus listrik adalah muatan dibagi waktu. Arah arus listrik dalam rangkaian listrik bergerak berlawanan dengan arah elektron. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Semakin besar perbedaan potensial kedua titik, maka akan semakin besar pula arus listrik yang mengalir. Perbedaan potensial ini biasa disebut tegangan atau voltase, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb. Selain ditentukan oleh beda potensial atau tegangan, arus listrik juga dipengaruhi oleh hambatan atau resistor. Semakin besar hambatannya, maka akan semakin kecil arus yang keluar dari resistornya. Secara matematis, hubungan ketiga besaran ini bisa dinyatakan dalam persamaan berikut. Persamaan ini disebut juga hukum Ohm. Sumber listrik arus searah adalah sumber energi listrik yang dapat menimbulkan arus listrik yang besar. Arahnya selalu tetap atau konstan. Sumber arus searah ini dapat berasal dari hasil proses kimia atau dari proses lainnya. Adapun sumber listrik arus searah yaitu elemen elektrokimia dan generator arus searah. Yang pertama yaitu elemen elektrokimia. Elemen elektrokimia adalah sumber arus listrik yang berasal dari proses kimia. Contohnya yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer merupakan sumber arus listrik yang bersifat sekali pakai atau tidak dapat diperbarui. Elemen primer digunakan pada alat yang memerlukan daya listrik kecil seperti radio, kalkulator, jam, dan lain sebagainya. Contoh elemen primer yaitu elemen volta dan elemen kering. Elemen volta adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan arus listrik. Kelemahan elemen volta yaitu yang pertama, tidak tahan lama karena adanya peristiwa polarisasi, yaitu timbulnya gelembung-gelembung gas di dalam larutan yang dapat menghambat arus listrik. Yang kedua, beda potensial antar kutub-kutubnya kecil. Terus ada elemen kering atau baterai. Arus listrik pada baterai dihasilkan karena adanya beda potensial antar kutub-kutubnya. Kelebihan baterai yang pertama, lebih tahan lama karena tidak ada peristiwa polarisasi. Yang kedua, tegangan yang dihasilkan cukup besar, sekitar 1,5 volt. Yang ketiga, mudah dibawa kemana-mana. Elemen elektrokimia yang kedua yaitu elemen sekunder. Elemen sekunder merupakan sumber arus listrik yang bisa diisi ulang atau dapat diperbarui. Contohnya elemen sekunder yaitu aki. Aki biasanya digunakan pada sepeda motor atau mobil yang membutuhkan daya listrik cukup besar. Agar akumulator dapat berfungsi kembali, perlu dialiri sebuah arus searah. Perubahan energi saat aki digunakan yaitu dari energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan saat pengisian aki terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. Adapun sumber listrik arus searah lainnya yaitu generator arus searah atau generator DC. Pada prinsipnya generator DC ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik arus searah. Energi listrik pada generator timbul karena adanya peristiwa induksi. Dalam kehidupan sehari-hari, arus searah atau DC banyak dipakai untuk sumber tenaga yang memiliki daya yang kecil, seperti lampu LED, perangkat elektronik portabel, starter motor DC pada kendaraan, handphone, dan lain-lain. Arus listrik DC ini juga sering disimpan di dalam suatu baterai. Misalnya saja baterai yang bisa digunakan pada jam dinding, mainan, mobil-mobilan, handphone, dan masih banyak
lagi yang lainnya. Adapun beberapa peralatan elektronik lainnya yang menggunakan arus listrik bolak-balik yang kemudian diubah menjadi arus listrik DC oleh sebuah adaptor seperti pada charger laptop dan lain sebagainya. Setiap peralatan listrik tersebut membutuhkan energi listrik untuk dapat beroperasi. Energi listrik sendiri yaitu besarnya daya listrik yang dimanfaatkan dalam waktu tertentu. Secara matematis, energi listrik dirumuskan sebagai berikut. Makin lama peralatan listrik digunakan, maka akan semakin banyak energi listrik yang diserap. Pada peralatan listrik, energi listrik yang diserap alat dinyatakan dalam daya listrik yang memiliki persamaan sebagai berikut.